Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang purchasing power parity. Yang pertama ada saya sendiri, Jihanada Farera, kemudian ada Sela Sri Novelia, kemudian ada Meiyazara Justianti, kemudian yang keempat ada Muhammad Rizky Ritonga, dan juga Delvi Amru Daulay. Baik, purchasing power parity merupakan keseimbangan kemampuan berbelanja atau kadang-kadang juga disebut dengan paritas daya beli. Purchasing power parity dalam ilmu ekonomi merupakan metode untuk menghitung atau sebuah alternatif dari nilai tukar mata uang dua negara. Purchasing power parity juga mengukur beberapa banyak sebuah mata uang yang dapat membeli dalam pengukuran internasional atau biasanya dolar, dan juga karena juga barang, produk atau jasa memiliki harga atau nilai mata uang yang berbeda di setiap negara. Kemudian nilai tukar PPP digunakan dalam perbandingan internasional dari standar hidup. PDB sebuah negara awalnya dihitung dalam mata uang lokal untuk dijadikan bahan perbandingan antara dua negara. Kemudian membutuhkan konversi mata uang di mana perbandingan menggunakan nilai tukar nyata dianggap tidak nyata karena mereka tidak merefleksikan perbedaan harga antar negara. Kemudian perbedaan antara PPP dan nilai tukar nyata bisa berbeda karena misalnya PDB per kapita di India sekitar AS 1.704 dolar, sedangkan berdasarkan PPP ada sekitar 3.608 dolar Amerika Serikat. Sementara itu, PDB nominal per kapita Denmark adalah sekitar 62.100 dolar Amerika Serikat. Tetapi PPP-nya hanya 37.304 dolar Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvi Amru Daulay. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Adapun materi yang saya sampaikan pada kali ini yaitu tentang analisis paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengingat pergerakan nilai rupiah yang cukup tinggi dan dampak negatifnya yang luas bagi perekonomian, upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan tantangan yang tidak mudah bagi Bank Indonesia. Di tengah perekonomian yang sangat terbuka dengan sistem devisa bebas dan rejim nilai tukar mengambang, Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka telah mengalami beberapa kali pergantian sistem kurs. Mulai dari sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang terkendali, sampai kemudian menetapkan sistem kurs mengambang bebas hingga sampai sekarang. Sistem kurs mengambang bebas yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan pergerakan kurs menjadi sangat rentan terhadap faktor-faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Pada tahun 1997, Q1 menunjukkan bahwa kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada kisaran 2.403 rupiah. Sementara pada tahun 2013, Q1 mengalami peningkatan yang cukup tinggi diakibatkan oleh berbagai faktor ekonomi, yaitu pada kisaran 9.703 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mera Justianti. Saya di sini menjelaskan tentang 2 poin. Yang pertama itu ada perkembangan kurs, dan yang kedua itu ada estimasi factor of transaction atau disingkat dengan VER. Nah, jadi yang pertama itu perkembangan kurs mengalami fluktuasi, terutama saat terjadinya krisis moneter dan terjadi perubahan sistem kurs tetap menjadi sistem kurs bebas. Tuh. Ya, setelah itu ada inflasi Indonesia stabil di bawah 1 digit.
tetapi meningkatkan saat krisis moneter. Inflasi Amerika Serikat cenderung stabil di bawah 1 digit, sedangkan variabel JUB Indonesia, JUB Amerika Serikat, GDP Indonesia, GDP Amerika Serikat, dan cadangan devisa Indonesia cenderung meningkat. Yang poin kedua itu ada namanya estimasi factor authorization atau disebut dengan VER. Itu dia menunjukkan bahwa hanya variabel cadangan devisa Indonesia sebelumnya dan JUB Indonesia sebelumnya yang signifikan mengkontribusi kurs gitu. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ritonga. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga itu ada output impulse responses function, bahwa dalam jangka pendek perubahan kurs direspon positif paling besar oleh kurs itu sendiri, inflasi AS dan GDP AS. Dalam jangka menengah perubahan kurs direspon negatif paling besar oleh cadangan devisa Indonesia, inflasi Indonesia, dan JUB Indonesia. Dalam jangka panjang perubahan kurs direspon negatif paling besar oleh GDP AS, inflasi Indonesia, dan JUB AS. Sebaliknya, kurs merespon positif paling besar Universitas Sumatera Utara terhadap perubahan kurs itu sendiri dalam jangka pendek, merespon negatif terhadap inflasi Indonesia dalam jangka pendek, inflasi AS dalam jangka pendek, dan merespon positif GDP Indonesia dalam jangka pendek. Yang keempat, variance decompensation menunjukkan bahwa kurs cenderung sebagai variabel yang menerima kontribusi daripada memberi kontribusi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi kami ini yaitu sebaiknya Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia diharapkan lebih berhati-hati dalam menjaga kebijakan yang tepat demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai pemakaian rupiah untuk seluruh transaksi dalam negeri. Hal ini harus selalu diawasi oleh pemerintah selaku pencetus lahirnya peraturan tersebut agar pemakaian valuta asing juga berkurang di dalam negeri dan pada akhirnya nilai tukar rupiah akan semakin menguat. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.